Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam rumah Allah ini, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarusuna fima bainahum, mereka saling bertadarus, saling mempelajari satu sama lainnya. Illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah yang meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, kecuali akan turun kepada mereka malaikat Allah yang membentangkan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengingat mereka, menyebutkan mereka di sisinya di alam para malaikat. Para ikhwati rahimakumullah, dan semoga langkah-langkah yang kita ayunkan dari rumah-rumah kita masing-masing ke rumah Allah ini adalah langkah-langkah yang akan membimbing kita ke surga Allah tabaraka ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menempuh ilmu, Allah akan mudahkan berjalan ke surga. Dan semoga langkah-langkah kita semua datang ke tempat ini adalah bagian daripada jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dengan tujuan menimba ilmu, maka dia dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini berkaitan dengan pentingnya menjaga waktu. Sesuatu yang tidak akan pernah kembali adalah waktu. Dan semoga tema ini akan menggugah kita untuk dapat benar-benar menjaga waktu kita. Sungguh ikhwati rahimakumullah, jikalah kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi penggalan-penggalan waktu. Allah mengatakan di antaranya, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa. Al-asru adalah masa yakni ketika matahari akan tenggelam ke barat, demi waktu asar. Wal asri, ya, ketika matahari berada bayang-bayang dia sama dengan tinggi badan kita, itulah dia waktu asar. Waktu asar berakhir dengan tenggelamnya matahari. Dan dalam ayat ini Allah bersumpah demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Dan sungguh seluruh manusia, apapun warna kulitnya, apapun bangsa dan bahasanya, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang senantiasa saling memberikan wasiat satu sama lain untuk menepati jalan kebenaran, saling wasiat-wasiatkan satu sama lain dalam rangka
menerapkan jalan kesabaran. Dalam ayat yang mulia ini yang kita ingin ambil tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan penggalan waktu asar. Allahu Akbar. Setelah tenggelam matahari datanglah waktu malam. Dan kita pun mendapati dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah bersumpah dengan malam ini. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili wal laili idza yaghsha." Dan demi malam jika datang meliputi manusia dengan gelapnya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah demi waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh. Subhanallah. Dan kita perhatikan lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi penggalan daripada waktu duha. Ya, wasyamsi waduhaha. Demi matahari ketika bersinar naik sepenggala dan demi waktu duha. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan seluruhnya bagi manusia. Maka ini semua adalah penggalan-penggalan waktu. Waktu asar, waktu malam, waktu subuh, waktu pagi, waktu siang. Dan orang yang merugi dalam hidupnya adalah orang yang tidak dapat menggunakan waktu ini dengan tepat dan benar. Subhanallah. Imam kita Syafi'i rahimahullah tabaraka ta'ala pernah mengatakan, "Sahibtu sufiyah." Aku pernah berkawan dengan orang-orang sufi. Maka tidaklah aku dapati daripada perkataan mereka kebaikan kecuali ungkapan mereka, "Al-waqtu kas-saif." Waktu itu laksana pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Andai kata pedang ini tidak kau gunakan untuk memotong, dia yang akan memotong-motongmu. Subhanallah. Wallahi ikhwati rahimakumullah. Waktu ini kalaulah tidak dapat kita gunakan sebagai sarana kebaikan untuk mengharapkan ridha Allah, membeli surga Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbalik menjadi senjata makan tuan. Dialah akan membinasakan kita, menyampakkan kita ke dalam kerak-kerak neraka jahannam iyadzan billah. Subhanallah. Orang selamat adalah orang yang dapat menggunakan waktunya dengan baik. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya bani Adam, innama anta ayyamun. Idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka." Berkata Al-Hasan Basri, perkataan yang layak ditulis dengan tinta emas yang kita selalu lalai. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah merupakan ayyamun, kumpulan daripada hari-hari. Idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Jika telah lewat satu hari, maka telah berkuranglah sebagian daripada dirimu. Ikhwati rahimakumullah jami'an. Manusia hanyalah merupakan kumpulan daripada detik berpindah menjadi menit, menit berpindah menjadi jam, jam berpindah menjadi hari, hari berpindah menjadi minggu, minggu berpindah menjadi bulan, dan bulan berpindah menjadi tahun. Itulah kita. Andai kata satu hari hilang, idza dhahaba yawmuka, andai kata hari ini hilang waktu tersebut, kita sia-sia, lalai. Ada yang sibuk dengan bola semalaman. Malam ada main bola? Ada ya? Ada yang sibuk dengan bola semalaman, subuhnya ngantuk-ngantuk. Ketika siang ada yang sibuk dengan segala macam perkara-perkara yang melalaikan dunia. Subhanallah. Ya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan urusan bisnisnya, dunianya. Ada yang sibuk dengan hartanya, anaknya, istrinya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita contoh-contoh kebaikan. Bagaimana seorang laki-laki sejati? Siapakah mereka laki-laki sejati itu? Subhanallah, apakah laki-laki sejati yang kuat merokok? Karena iklannya
Kalau Anda ketika rokok apa? Lelaki sejati. Apakah yang kuat merokok itu lelaki sejati? Subhanallah. Atau lelaki sejati adalah lelaki yang memiliki harta dan jabatan serta pangkat? Bukan itu lelaki sejati. Ya, kata Allah Tabaraka Ta'ala tentang lelaki sejati adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salah. Itulah ciri-ciri lelaki sejati. Para lelaki, kata-kata rijal dalam bahasa Arab itu adalah pujian. Lelaki yang benar-benar laki-laki itu rijal. Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala. Ya. Ma ja'ana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala al-'aini war ra'si. Kalaulah datang dari Nabi, saya siap terima dengan seluruh sepenuh diri saya. Saya terima di atas kepala saya. Ya, apabila datang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun akan terima sepenuhnya dengan sepenuh hati saya. Ala aini wa ra'si, dengan mata dan kepala saya. Tetapi jikalah datang daripada para tabi'in, maja'anit tabi'in, fahum rijalun wa nahnu rijal. Kalaulah datang perkataan daripada para tabi'in, maka mereka adalah lelaki, kami pun lelaki. Subhanallah. Maksud Imam Abu Hanifah dalam agama ini, jika datang dari Rasulullah SAW wajib kita terima. Jika datang daripada sahabat wajib kita terima. Tapi jikalah perkataan ijtihad dari para tabi'in, mereka lelaki, kita pun lelaki. Subhanallah. Itu kata Abu Hanifah karena dia bagian daripada tabi'in. Jangan antum ucapkan itu. Binasa kita nanti. Ya, daripada tabi'in, hum rijal, nahnu rijal. Beda rijalnya. Subhanallah. Ikhwati rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah. Jadi manusia adalah kumpulan daripada hari-hari. Ya, andai kata lepas satu hari, nggak akan bisa kita ulangi kembali. Ya, orang-orang mengatakan ya, kegagalan adalah merupakan kesuksesan yang tertunda. Itu urusan dunia. Gagal antum hari ini, bangkrut usaha, bisa antum bangun kembali, bangkit kembali. Subhanallah. Hari ini gagal nggak lulus ujian nasional contohnya, tahun depan masih bisa mengulang. Subhanallah. Hari ini antum gagal berdagang, apa yang antum prediksi akan untung besar, ternyata buntung karena hujan turun deras, nggak ada orang. Bisa antum kejar besok, lusa, tetapi hari, wallahi, yang tadi malam terlewat, bisakah kita ulangi kembali? Tidak pernah ulang, tidak akan pernah dapat kita ulangi kembali. Subhanallah. Karena itulah, wallahi, hari-hari inilah modal manusia. Allah berikan kepada kita modal. Subhanallah. Dan barang siapa yang pintar menggunakan modal ini, berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengisi hari-harinya dengan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang beruntung. Sibuk dari pagi, ya, subuh-subuh telah bangun, bahkan sebelum subuh telah bangun, qiyamul lail, mengisi hari-harinya dengan istighfar, tasbih, tahlil. Setelah subuh dia pun berniaga, dan dalam berniaga atau urusan dunia dia niatkan dengan kerja ini untuk menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, menafkahi anak, istrinya, kerabatnya. Niatnya jujur dan niatnya benar tulus untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia punya uang, dia ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Kalau andai kata dia punya uang, dia ingin membangun pesantren, ya, subhanallah, mensupport berbagai macam kegiatan dakwah. Jadi kerjanya ini semua terhitung bagian daripada pahala. Subhanallah, beda orang-orang mukmin yang berakal, yang cerdas, pintar dengan orang-orang awam. Bahwasanya orang-orang mukmin mereka menjadikan adat ibadat, segala macam perkara-perkara kebiasaan menjadi nuansa ibadah. Subhanallah. Dan para ulama tidak pernah menyia-nyiakan waktu mereka, sampai-sampai tidur pun benar-benar mereka perhitungkan. Ya, tidur mereka pun benar-benar mereka perhitungkan sebagai sarana ibadah.
Mereka tidur cepat-cepat supaya dapat bangun malam hari. Subhanallah. Segala sisi kehidupan mereka ibadah. Sehingga apapun tradisi-tradisi kebiasaan mereka semuanya bernuansa ibadah. Dia kerja dari rumah untuk ibadah, mencari nafkah untuk ibadah. Dan sungguh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar menjadikan semua sisi kehidupan kita adalah merupakan bagian daripada ibadah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, mengajarkan kepada sahabat agar menjadikan semua waktu hidupnya sebagai nuansa ibadah. Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan salah seorang kalian padanya ada nilai ibadah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat, menghadirkan niat dalam semua urusan kita. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Apakah salah seorang kami menyalurkan kebutuhan biologisnya? Ya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fihi sadaqah. Kemudian hal ini menjadi sedekah baginya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami bersenang-senang melampiaskan syahwat, akan terhitung sedekah? Apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ara'aita law wada'tahu fi haramin. Tidakkah engkau lihat, andai kata kau tempatkan hal ini pada tempat yang haram, bukankah atas ganjaran dosa? Maka demikian pula lah jika kau tempatkan pada tempat yang halal. Ikhwati rahimakumullah, maka setiap gerak-gerik kita harus dihadirkan padanya niat. Tatkala kita mau menikah, kenapa kita menikah? Tatkala antum bekerja, untuk apa antum bekerja? Mencari nafkah. Subhanallah. Ada orang-orang yang keluar rumah mencari nafkah, ya, tidak membawa ganjaran-ganjaran pahala sedikit juga pun, karena nggak ada niatnya. Kenapa cari nafkah? Iyalah kebiasaan. Namanya suami harus cari nafkah. Kebiasaan. Subhanallah. Tapi tidak bagi orang-orang mukmin. Sungguh ikhwati rahimakumullah, orang-orang mukmin menjadikan adat, ibadat, segala macam kebiasaan-kebiasaan mereka bagaimana supaya bernuansa ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang-orang yang cerdas. Orang mukmin orang cerdas. Al-mu'minu kaisun fatin. Mukmin itu adalah orang-orang yang cerdik dan cerdas. Ketika dia pergi sendirian, menunggu ya sampai di tempat pekerjaan, mungkin di mobilnya dia mendengarkan lantunan Quranul Karim. Menjadi nuansa ibadah baginya. Kadang-kadang dia membaca Quranul Karim, kadang-kadang mengulangi Quranul Karim. Subhanallah. Saya teringat pernah kita umrah, ya. Supirnya orang Sudan, sepanjang jalan murojaah Quran, hafiz Quran dia. Subhanallah. Itu supir itu, kelas supir. Kita ini dah dianggap syekh-syekh kabir pun kabur Quran. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwati rahimakumullah. Sepanjang jalan. Kalau saya enggak ajak dia bicara, murojaah. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang tahu arti hidup. Orang-orang yang cerdas sambil dia berjalan, dia nggak bengong, dia nggak. Subhanallah. Akan dia jadikan segala macam bentuk waktunya bernilai ibadah. Lisannya ini nggak pernah kering daripada zikrullah. Ya, lihatlah ikhwati rahimakumullah. Alangkah mudahnya Allah berikan kepada kita berbagai macam bentuk amalan-amalan. Nggak perlu kita berat-berat, ya. Harus bekerja untuk bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, hanya 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan. Begitu ringannya untuk diucapkan, enggak ada beratnya. Ya, thaqilatani fil mizan. Tapi berat dalam timbangan di hari kiamat. Habibatani ila Rahman. Kedua-dua kalimat ini begitu beratnya timbangannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-azim. Apalah beratnya mengatakan subhanallah wa bihamdih? Enggak ada beratnya. Apa beratnya mengucapkan subhanallah al-azim? Enggak ada beratnya. Subhanallah. Para sahabat yang fakir, miskin, mereka datang kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mengadukan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Sungguh-sungguh ya Rasulullah,
Tuh orang-orang kaya, mereka pergi membawa ganjaran pahala yang banyak. Ya, yasumuna kama nasum, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami pun bisa ikut sholat seperti mereka. Mereka puasa, kami pun bisa ikut puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka, dan kami tidak dapat bersedekah. Lihatlah ikhwati, para sahabat yang menjadi tujuan hidup mereka adalah bagaimana berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dan kita bagaimana berlomba-lomba dalam urusan dunia. Dan dua kontrol herbalnya itu, nggak iya ini, aku harus menang nih. Subhanallah, yang terkadang dalam perlombaan dunia kita saling menyikut, saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Lihatlah orang-orang miskin ini, mereka nggak mau kalah. Datang kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi, maukah kalian kuajarkan kalimat-kalimat yang jika kalian katakan, kalian akan mengalahkan orang-orang terdahulu sebelum kalian, dan dapat juga menandingi orang-orang yang akan datang setelah kalian. Maka ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali selepas habis sholat. Itu akan dapat mengalahkan orang-orang terdahulu dan dapat mengalahkan orang-orang yang datang belakangan. Betapa gembiranya mereka. Mereka mengatakan kita bisa kalahkan tuh orang-orang kaya dengan zikir. Subhanallah. Kita nggak dapat sedekah, tapi kita bisa kalahkan mereka. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Ternyata berita ini begitu cepat tersebar di kalangan para sahabat. Kalau kita yang paling cepat tersebar apa? Isu-isu, gosip-gosip, bentar-bentar share. Sekarang zaman internet, apapun berita share. Subhanallah, mereka menyebar kebaikan. Subhanallah, orang-orang kaya tidak mau kalah, mereka pun selepas sholat berzikir sebagaimana orang-orang miskin. Orang miskin merasa mereka terkalahkan. Mereka kembali datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam mengadu, ya Rasulullah. Mereka pun dengar, mereka pun mengamalkan apa yang kami amalkan. Apalagi kami harus buat? Subhanallah. Maka berkata Rasulullah, enggak ada. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keutamaan tuh orang-orang kaya yang tidak mau kalah dengan orang-orang miskin dalam beramal ibadah. Subhanallah. Mereka, karena itulah ikhwati rahimakumullah, dalam hadis sebutkan bahwasanya orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam surga siapa? Orang-orang miskin. Enak kan? Jadi orang miskin nanti kita cepat masuk surga. Gimana? Setuju? Setuju nggak antum? Subhanallah. Kenapa demikian? Sedikit yang mau dihisab. Enggak, perhitungannya, auditnya enggak berat. Tengok apa mau tengok? Mobil enggak ada, cuma mobil udah mobil tua, ada butut. Tengok ini lagi, enggak banyak ini. Handphonenya pun enggak mahal-mahal kayak gini. Auditnya sebentar. Tengok rumahnya, rumah biasa. Subhanallah. Ketika itulah cepat audit masuk. Orang kaya nunggu mahbusun. Subhanallah. Rentang waktunya 1000 tahun. Menunggu. Udahlah. Jadi orang yang miskin aja kita. Subhanallah. Tetapi itu orang-orang kaya, subhanallah, ketika masuk ke surga naik ke tingkat yang tertinggi. Subhanallah. Biarlah mereka terlambat kayak masuk bioskop. Biar aja lah dulu, tapi kita belakang VIP. Ada AC, ada segala macam. Biarlah mereka dulu. Antum pilih yang mana? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan pendapat para ulama, perselisihan ulama. Mana lebih utama orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Sekarang suruh antum pilih lah. Mana antum pilih? Menjadi orang miskin bersabar atau orang kaya bersyukur? Mana antum pilih?
Hah? Siapa yang milih menjadi orang miskin bersabar? Gak ada, wallahi. Semuanya mau jadi orang kaya, tapi ketika diberikan kekayaan dia pun kufur kepada Allah SWT. Ada ikhwan saya lihat, ketika dia masih susah hidupnya, ngaji luar biasa, subhanallah. Tapi ketika kaya, ngaji biasa di luar. Subhanallah. Orang di masjid dia di luar tadi mana-mana. Ya, lambat laun berkurang frekuensinya. Dahulu paling terdepan, lambat laun di tengah, lambat laun di belakang, lambat laun hilang. Subhanallah. Jadi khawatir rahmatullah, kalau antum ditanya mana antum pilih? Mana? Antum Syekh Kabir kita. Antum pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur, tengok Syekh kita. Subhanallah. Masing-masing ulama menyebutkan dalilnya, hujah-hujahnya panjang lebar mendatangkan dalil mereka. Ya, mereka mengatakan lihat ini Nabi, lihat para sahabat ini yang terdepan yang bakar Umar, lihat bagaimana zuhudnya mereka. Macam-macam. Tetapi yang paling benar adalah yang paling utama mana yang paling bertakwa di antara kedua mereka ini. Subhanallah. Andai kata ini bersyukur dan ini bersabar, mana yang paling tinggi ketakwaannya? Itu yang lebih baik, karena ketakwaan bertingkat-tingkat. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang kaya itu bertingkat-tingkat, miskin ini pun bertingkat-tingkat, kesyukurannya, kesabarannya. Ya, mana yang lebih tinggi ketakwaannya itu lebih baik. Dan yang paling penting bagi kita ikhwan rahimakumullah, seorang mukmin yang paling penting baginya adalah ridha dengan kedudukan yang Allah SWT tempatkan dia padanya. Itu paling utama. Andai kata Allah takdirkan antum gak kaya-kaya, ada gak orang gak kaya-kaya? Ada, setengah mati kerja banting tulang, banting besi dia bekerja, tak kaya-kaya. Subhanallah. Memang udah ketentuan garis tangan takdirnya. Dan ada orang gak pernah terbayang jadi orang kaya, tapi sebentar duduk, sebentar masuk uang, tangan uang. Ya, maka yang paling baik adalah seseorang ridha, qanaah dengan posisi yang Allah tempatkan dia padanya. Itu yang paling baik. Bukanlah maknanya ana menganjurkan antum untuk tidak bekerja. Adalah kayaknya miskin ini yang paling baik bagiku, enggak keluar rumah, enggak bekerja, enggak dikasih makannya anak bininya. Ini wallahi salah paham dalam memahami agama, tapi wajib berikhtiar. Ikhwati rahimakumullah. Oleh karena itulah kita dapati para salafus salih, ya, inni la ahtasibu naumati wa qaumati, kata mereka, sungguh aku benar-benar mengharapkan pahala ketika aku bangun dan ketika aku tidur. Semuanya dia pasang niat. Dan di antara para ulama, ketika tak bisa lagi membaca kitab, tak bisa, dia memejamkan matanya menunggu muqaddimah untuk tidur, dia akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisannya tak mampu lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akalnya berpikir menerawang. Itulah pekerjaan mereka, subhanallah. Antum lihat Imam Bukhari, ada salah seorang murid yang menemani Imam Bukhari. Ya, aku mau tahu apa kerja guruku malam hari. Subhanallah, lebih 70 kali dia hidup matikan lilin. Sebentar-bentar bangun, lilin hidupkan, nulis faidah, matikan lagi. Ternyata dalam tidurnya pun dia tidak merasakan nikmatnya tidur. Terjaga, hidupkan lagi, berpuluh kali. Subhanallah. Kita berpuluh kali, tengok WA. Berpuluh kali status. Oh, si Fulan sedang di London. Si Alannya sedang sini. Memang beda kita dengan mereka, tipis saja bedanya. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah tabaraka ta'ala. Kebanyakan rintihan orang-orang di dalam neraka, rintihan mereka adalah ucapan ya hasrata. Bahasa Indonesia, aduhai. Subhanallah. Bahkan semua orang-orang di negeri akhirat akan merintih, menyesal. Baik orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, gak ada yang gak menyesal. Allahu Akbar. Orang-orang mukmin menyesal. Ya Allah,
Kenapalah tadi malam bola yang kutonton? Kenapa tidak aku kerjakan sholat? Kenapa tidak aku kerjakan ini? Tidak aku baca Quran, ya Allah. Sungguh 1,5 jam waktuku sia-sia. Kita menyesal. Kapan nyesalnya? Enggak sekarang. Kapan nyesalnya? Nanti ketika di negeri akhirat. Kok sekarang? Rugilah Piala Dunia ini. Masa kita nggak tahu siapa yang menang? Anak pun berpikir pening anak mikirkan orang yang hobi bola ini. Mereka menang apa untungnya untuk antum? Dunianya apa dapat? Paling antum tahu, oh yang menang si fulan. Ya, Allahu Akbar. Ikhwati rahimakumullah. Kebanyakan rintihan-rintihan orang di negeri akhirat adalah ucapan mereka, ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Aduhai. Ya hasrata ala ma farrattu, kenapa dahulu aku lalai dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beramal untuk negeri akhiratku, semua merintih. Itulah rintihan ahli-ahli neraka, itulah rintihan ahli dunia, semuanya. Orang-orang yang beriman pun merintih, kalaulah mereka sempat, kenapa aku gak sholat walaupun 1 kali sujud, padahal aku mampu. Subhanallah. Kadang-kadang kita mengabaikan banyak kesempatan-kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Duha kita abaikan, qiyamul lail kita abaikan, puasa kita banyak kita abaikan. Suatu ketika Abdullah bin Umar diberitahukan kepadanya tentang keutamaan melaksanakan sholat jenazah. Subhanallah. Barang siapa yang menyalakan jenazah, maka dia akan membawa pulang ganjaran dengan 1 qirat daripada pahala. Dia baru tahu hadis tersebut. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud besarnya. Wallahi kadang-kadang ada orang meninggal kita cuek aja, banyak itu yang selalu kau biarlah mereka. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyolatkannya kemudian menguburkannya, maka dia pulang membawa 2 qirat pahala. Apa kata Ibnu Umar? Wallahi laqad dhayya'na al-qararit. Sungguh kita telah banyak mengabaikan qirat-qirat pahala. Padahal kita dilarang untuk, subhanallah, membuang-buang masa. Semua waktu kita harus kita anggap bagian daripada ibadah yang dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah. Rasulullah ingatkan kita. Kata beliau dalam hadis yang sahih, Ibnu Hibban meriwayatkan, Imam Tirmidzi meriwayatkan, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Ternyata apa yang Allah berikan ini enggak sia-sia, dia akan mintai pertanggungjawaban kita. Kata Rasulullah, belum lagi kedua kaki manusia bergerak di hari kiamat di padang mahsyar, kecuali akan datang kepadanya pertanyaan-pertanyaan pertanggungjawaban. 1 hari yang Allah berikan kepada kita dalam 24 jam ini, Allah akan mintai pertanggungjawaban daripada kita. Untuk apa hari-hari tersebut? Subhanallah. Kadang-kadang kita sedih ikhwati melihat orang-orang yang menyia-nyiakan hari-harinya. Padahal subhanallah, para ulama-ulama terdahulu mereka begitu tamaknya terhadap waktu mereka. Mereka begitu merintihnya tatkala tenggelam matahari, dan mereka tidak memiliki amal-amal yang mereka andalkan. Subhanallah. Kata Ibnu Mas'ud, tidak pernah aku menyesal melainkan ketika matahari tenggelam dan kulihat hari tersebut aku tidak memiliki amalan-amalan yang dapat kuandalkan. Tiap kala tenggelam matahari, dia introspeksi seharian apa kerjanya. Allahu Akbar. Kadang-kadang anak di Batam, subuh pergi ngaji, itu yang namanya warnet masih ramai anak-anak muda. Itu yang namanya PlayStation ramai anak-anak muda. Allahu Akbar. Berarti semalaman mereka di warnet, semalaman mereka di PlayStation. Subhanallah. Anak selalu pulang malam habis ngisi kajian malam, pulang isya melewati lapangan-lapangan ke rumah. Saya tengok, saya tiap malam di lapangan tersebut ada orang main gaplek. Tahu gaplek? Tahu? Makanan di sini gaplek. Letak. Anak lihat penjepit, tahu penjepit ini? Penjepit ini. Saya tengok ada yang 5 jepitan di telinganya, ada yang kiri kanan terjepit. Kenapa mereka itu kira-kira? Kalah mungkin ya.
Anda tengok alangkah manusia rugi mereka. Subhanallah. Seharian bekerja, malam hari dia berkumpul sama anak bininya di lapangan-lapangan. Subhanallah. Anda tengok di simpang-simpang ojek semua mereka buang umurnya. Padahal Allah ikhwati rahimahullah, inilah modal yang kita semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Siapa yang diberikan modal 26 jam ada di sini satu hari satu malam? Nggak ada. Semuanya sama 24 jam. Tapi yang menentukan adalah orang yang mampu menggunakan modal berharga ini untuk membeli negeri akhirat yang abadi. Subhanallah. Sesungguhnya penentuan baik buruknya kita negeri akhirat ditentukan dengan sikap kita di dunia ini. Subhanallah. Yang benar-benar dia menyemai benih kebaikan dimanapun berada, dia akan tuai kebaikan. Tapi yang tidak menyemai apapun juga, bagaimana akan menuai apapun juga. Subhanallah. Hari kiamat banyak orang-orang merugi. Wallah. Pada hari kiamat banyak orang-orang yang mereka di dunia ini benar-benar menganggap dunia inilah segalanya. Mereka bangun rumah-rumah mereka di dunia, mereka hancurkan rumah-rumah mereka di akhirat. Mereka bangun segala macam usaha di dunia, mereka hancurkan usaha mereka di akhirat. Merugilah mereka. Ya subhanallah. Datanglah kematian yang tidak pernah seorang pun tahu. Kenapa kita menunda-nunda amal? Karena kita merasa masih panjang umur. Inilah disebut dengan nama tulul amal, panjang angan-angan. Ada salah seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah. Dia mengumandangkan iqamat. Setelah dia kumandangkan iqamat, dia suruh salah seorang dari mereka, silakan Anda paling baik jadi imam. Berkatalah orang ini, saya ini kalaulah jadi imam sekali ini, saya tidak akan pernah mau lagi jadi imam untuk sholat-sholat berikutnya. Ada yang istimewa perkataannya? Gak ada. Tapi menurut Imam Karhi, oh bahaya. Subhanallah, a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah daripada ucapanmu ini. Apa salahnya? Apa kata beliau? A'udzubillah min tulil amal. Aku berlindung kepada Allah dari panjang angan-angan. Engkau yakin engkau akan bisa sholat lagi setelah ini? La ilaha illallah. Dalam. Kalau kita mendengar, apa salahnya ketika orang mengatakan, ya, aku kalau sholat sekali ini cukup, nggak akan mau lagi jadi imam di sini, nggak ada salah, nggak akan mau lagi sholat berikutnya. Tapi bagi para ulama, ya subhanallah, berkata maaf Al-Karhi, a'udzubillahi min tulil amal. Aku berlindung kepada Allah dari panjangnya angan-angan. Engkau mengatakan bahwa dirimu masih mampu melaksanakan sholat setelah ini? Na'udzubillah. Karena itulah Rasul mengatakan sallu salatal muwaddi'. Salatlah engkau seolah-olah inilah salat perpisahan. Kenapa kita jelek dalam beramal? Karena menganggap masih panjang hari, besok masih banyak bisa kita buat. Itulah sebabnya kita menunda-nunda amal. Taswif, nantilah besok ada seterusnya. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Belum bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'ala an arba', kecuali akan dimintai pertanggungjawaban dengan 4 perkara. Subhanallah, enggak banyak 4, tapi itulah semua hidup kita. An umrihi fima afnahu, umurnya untuk apa dia buat? Wa an syababi fima ablah, dan masa mudanya untuk apa dia buat? Kita bertanya, apa bedanya? Umur masa muda, bukankah masa muda bagian daripada umur? Ya enggak? Kenapa harus Allah terangkan dan masa mudanya untuk apa dia kerjakan? Kenapa umur dibedakan dengan masa muda? Padahal masa muda merupakan bagian daripada penggalan umur. Kata ulama, karena masa mudalah masa yang paling produktif untuk melakukan semua kebaikan ataupun kejelekan. Kalau umur udah 80 tahun mungkin jadi tukang begal? Mungkin enggak? Jalan udah bungkuk-bungkuk, mungkin jadi tukang begal? Mustahil. Ya, 80 tahun masih mungkin dia hobi berzina kemana-mana. Jalan pun payah. Subhanallah. Masa muda inilah. Dan saya di sini lihat, nggak ada sini orang tua. Muda semua antum. Nggak ada yang tua di sini. Inilah masa kita bekerja beraktivitas. Subhanallah. Lihatlah. Allah menyebutkan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim.
Mereka lah para pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhannya. Wa zidnahum huda. Allah tambahkan bagi mereka petunjuk. Masa muda, masa segalanya, energi. Maka kita ini yang semua masih muda, kalau andai kata antum sia-siakan masa muda ini, udah tua mau ngaji gemetar-gemetar, mendengar pun agak payah. Nanti ustadznya bilang A, dia bilang Z, salah sambung. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah SAW katakan wa an syababi, dan masa mudanya fima abla. Untuk apa dia buat? Untuk apa dia lakukan? Ya subhanallah, masa muda, masa segala-galanya. Masa kanak-kanak, masa orang tua, ini bukanlah masa yang paling ideal. Yang paling ideal masa muda. Subhanallah, ini Allah akan tanyakan umur kita untuk apa, masa muda kita untuk apa. Subhanallah. Kadang-kadang orang mengatakan mumpung masih muda. Pernah saya ketika jumpa muda, dia bekerja di bengkel mobil. Saya nasihati dia, gimana sholat antum ini? Masih muda saya Pak. Saya tanya gimana sholatnya? Masih muda saya Pak. Maksudnya apa? Nantilah kalau udah tua baru tobat. Saya bilang, siapa yang jamin antum hidup besok? Antum keluar sebentar ditabrak orang. Coba antum lihat, pergi ke kuburan sana. Apakah di sana khusus orang-orang tua-tua 70 tahun, wafat 70 tahun, 40 tahun? Atau bahkan antum lihat wafat 15 tahun, 12 tahun. Subhanallah. Bahkan kalau antum mau jujur, kembalilah kita ke kampung-kampung kita, hitung berapa orang tua yang bersisa. Subhanallah. Ya, kalau antum kembali nanti ke kampung halaman masing-masing, antum di perumahan antum hitung berapa yang tua. Oh, tinggal kakek Kliwon 1, tuh kakek ini 2, paling bisa dihitung jari yang tua-tua. Ya enggak? Berarti paling-paling 5, 7, 10 orang. Kemana kawan-kawannya? Jawab. Kemana kawan-kawan kakek-kakek itu kemana? Udah pindah alam. Subhanallah. Jadi jangan pernah kita menganggap masih panjang usiaku. Wallahi, gak pernah kita tahu. Ikhwatirahmatullah, kapan hidup ini akan berakhir. Ana aja kemarin waktu begitu kuatnya badai di pesawat, hilang preman. Subhanallah, nggak tahu kita sampai nggak anaknya ke Lombok ya, jumpa nggak sama Beethoven dan kawan-kawan, nggak tahu kita sih. Wallahi bahaya. Subhanallah. Jadi kata Nabi SAW berikutnya adalah ya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanyakan kepadanya tentang hartanya. Ini handphone Samsungmu dari mana ini? Ya, ini handphone Lenovomu dari mana? Ditanya semua, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartamu min aina? Dari mana asalnya? Andai kata bermasalah, min haram, menipu, korupsi, manipulasi, ya, segala macam. Ini kalau andai kata dari sini saja sudah bermasalah, udahlah, kenalah dia pasti. Ya, in kana min haramin fa iqab. Subhanallah. Kemudian andai kata ternyata semuanya bagus, dengan jerih payahnya, keringatnya, semua halal. Apakah sampai di situ? Tidak. Dilihat kemana dibuatkan. Ternyata dia poya-poya. Ternyata dia buang-buang umur, buang-buang uang kemana-mana, berpelesiran kemana-mana, gak mendatangkan kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Dia audit. Subhanallah. Andai kata halal, sumbernya, income-nya bermasalah, di mana dia tempatkan? Kena. Makanya untuk harta berat pertanyaannya 2. Dari mana ke mana? Subhanallah. Kadang-kadang dari awal udah salah. Ya, apalagi jika tempat penempatannya pun salah. Kadang-kadang awalnya benar, penempatannya enggak benar. Subhanallah. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fi ma amila bih. Ilmu yang dia pelajari tentang agama, ya, tentang halal dan haram, tentang amalan-amalan dalam agama. Untuk apa ilmu tersebut dia pelajari? Apakah dia amalkan? Fi ma amila bih. Dan ini adalah merupakan teguran kepada kita semua. Allah, kita banyak belajar. Ya, mungkin sebagian kita telah menyelesaikan banyak kitab. Subhanallah. Kami di Patam sana baca kitab Riyadhus Shalihin. Udah banyak.
Berapa sejak tahun 2002 sampai saat ini masih baca Riyadhus Shalihin. Belum selesai. Ya, berapa tahun itu? 12 tahun. 13 tahun enggak selesai. Saya selalu ingatkan kepada ikhwan, wallahi ikhwan, ana dan antum semua kita ada banyak hadis ini. Udah setengah Riyadhus Shalihin. Tinggal tanya berapa banyak yang kita amalkan daripada hadis-hadis ini. Subhanallah. Maka ikhwati rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, memberi kepada kita taufik hidayah tentang pentingnya waktu yang tidak pernah berulang ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dapat mengisi hari-hari kita ke depan dengan kebaikan-kebaikan. Alangkah beruntungnya orang-orang yang dapat menutup akhir hidupnya dengan segala macam bentuk kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala macam kekurangan khilafan. Kita cukupkan sampai di sini kajian dan bersisa waktu 5 menit. Kita akan menjawab pertanyaan yang mampu kita jawab. Mana yang baik Ustaz? Saya tadi malam naik motor dari selatan menuju utara. Di mulut kemasukan binatang dan akan meludah dengan lendir yang banyak. Dibuang ke kiri, sebelah kanan, apalagi nih? Tidak dianggap beradab. Salah dibuang ke kiri. Ke kiblat salah juga, jazakallahu khairan. Aduh. Lemas dengarnya. Subhanallah, memang ada larangan mudah ke arah kiblat. Ya. Andai kata dibuang ke kiri Ustaz, saya kurang paham pertanyaannya, tapi ilustrasi. Kena orang. Dibuang ke kanan, kena orang. Gimana caranya Ustaz? Atau ambil tisu atau ludahkan ke bawah kaki antum banyak cara menuju Roma. Yang penting enggak kena orang, enggak ke arah kiblat. Insyaallah tabaraka wa taala. Nah. Mumtaz, ini bagus soalnya. Andai kata kita punya harta dari perkara syubhat, bagaimana cara yang paling baik agar membersihkan harta ini atau menerima agar Allah SWT mengampuni kita dan menerima taubat kita. Andai kata seorang dalam hartanya itu ada tercampur harta yang syubhat, wajib bagi dia mengeluarkan harta tersebut dari dirinya sebagai bentuk melepaskan diri daripada harta-harta yang syubhat, bukan untuk niat sedekah, bukan untuk niat sedekah. Subhanallah. Pernah ada salah seorang ikhwan kita, dia udah ngaji dan seterusnya. Dahulu dia bekerja di istilahnya tangkap kapal, nangkap kapal banyak. Kadang-kadang dia mengatakan, Ustaz, karena kami tangkap kapal itu banyak berpuluh ribu tuh handphone. Masing-masing kami ambil, kami jual. Ana beli laptop ini sekarang. Ana apa yang laptop ini sekarang? Udah lepaskan dari antum. Kemana saya buatkan? Terserah antum berikan kemana yayasan yang perlu segala macam. Yang penting itu nggak boleh dengan antum. Maka semua harta kita yang haram, andai kata ini harta milik orang, kembalikan kepada mereka. Andai kata di harta yang nggak jelas, samar-samar, kita khawatir jangan-jangan ini harta yang halal haram, ingat berapa jumlahnya, antum keluarkan dari diri antum. Dengan tujuan bukan untuk bersedekah, tapi melepaskan diri daripada kezaliman. Kadang-kadang terpaksa orang, nggak mungkin dia simpan uang di balik bantal, uang yang jumlahnya mungkin miliaran rupiah, taruh di bawah bantal sama dengan membunuh dirinya dan seterusnya. Kemudian dia letakkan di bank contohnya, ternyata uangnya dia nggak mau tak mau berbunga dan banyak bunganya contohnya. Apa yang harus dilakukan? Para ulama mengatakan kalau dia harus ambil bunga ini, maka tidak boleh dia nikmati bunga ini, nggak boleh. Tapi hendaklah diambil, digunakan untuk kepentingan umum, buat jalan, jembatan, bangun kamar mandi dan rumah sakit, seterusnya. Nggak boleh kita gunakan. Ya, ini semua tidak halal, tidak boleh, hukumnya haram. Ya, demikianlah ikhwati rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.